أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini, sahabat. Sebelum mulai, silahkan di-subscribe dan ketik amin. Semoga Allah luaskan rezekinya, diberikan kesuksesan, dunia akhirat, dan diberikan kehidupan yang husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan hambanya yang paling mulia. Bukan perjalanan biasa, bukan pula mimpi seorang insan. Inilah perjalanan agung yang melampaui ruang dan waktu, Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW, perjalanan ini terjadi di saat Rasulullah berada pada titik terberat dalam hidupnya. Setelah kehilangan istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya Abu Thalib, serta setelah ditolak dan disakiti oleh penduduk Taif, Allah tidak meninggalkan kekasihnya dalam kesedihan. Justru, dari langit, Allah memanggil nabinya untuk menerima kemuliaan dan penguatan iman dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu naik menembus lapisan langit hingga Sidratul Muntaha. Rasulullah menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah yang tak pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Dalam perjalanan inilah, salat tiang agama diwajibkan langsung tanpa perantara. Sebagai bukti betapa agungnya ibadah ini di sisi Allah, maka kisah Isra Mi'raj bukan sekadar cerita tentang perjalanan malam, tetapi pelajaran tentang kesabaran setelah ujian, kemuliaan setelah kesedihan, dan kedekatan hamba dengan Robnya. Inilah kisah yang akan menguatkan iman, menenangkan hati, dan mengingatkan kita bahwa pertolongan Allah selalu datang pada waktu yang paling tepat. Malam itu, langit maka sunyi. Kota yang siangnya hiruk-pikuk kini terlelap dalam keheningan. Di antara dinding-dinding suci Masjidil Haram, seorang hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala sedang beristirahat. Tidak ada tanda bahwa malam itu akan menjadi malam paling agung dalam sejarah alam semesta. Allah sendiri membuka kisah ini dengan firman-Nya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjid Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Isra secara bahasa berarti perjalanan malam, dan malam itu Rasulullah akan menempuh perjalanan yang tidak pernah dialami makhluk manapun, sebelum maupun sesudah beliau. Perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, dalam waktu yang sangat singkat, melampaui hukum ruang dan jarak yang dikenal manusia. Namun, sebelum perjalanan suci itu dimulai, Allah menyiapkan hambanya dengan persiapan yang tidak biasa. Dalam Sahih Bukhari, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan sebuah peristiwa yang terjadi pada malam-malam sebelum Isra. Ia menceritakan bahwa ketika Rasulullah sedang terlelap di Masjidil Haram, datang 3 sosok mendekati beliau. Salah satu dari mereka bertanya dengan suara yang tenang, "Yang manakah ia?" Sosok lainnya menjawab dengan penuh keyakinan, "Dia adalah yang terbaik di antara mereka." Lalu yang ketiga berkata, "Ambillah yang terbaik di antara mereka." Malam itu, Rasulullah tidak menyadari kehadiran mereka. Hingga pada malam berikutnya, ketika ketiga sosok itu kembali, mereka tidak berbicara kepada beliau, tidak membangunkannya dengan suara, tetapi dengan penuh kelembutan, mereka membawa dan membaringkan beliau di dekat sumur Zamzam, tempat yang diberkahi sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sanalah sebuah peristiwa agung terjadi. Malaikat Jibril alaihissalam membaringkan Rasulullah dengan penuh penghormatan. Lalu dada beliau yang mulia dibelah, bukan dengan cara manusia, bukan dengan rasa sakit sebagaimana operasi duniawi. Semua terjadi dalam ketenangan yang berada di luar jangkauan nalar. Isi dada beliau dibersihkan. Dengan tangan Jibril, air Zamzam dituangkan, membersihkan hati Nabi dari segala yang tidak layak dalam dada seorang Rasul yang akan menghadap Rob semesta alam. Kemudian datang malaikat Mikail alaihissalam, membawa sebuah bejana dari emas. Di dalamnya bukan berisi air, tapi sebuah cahaya, namun bukan cahaya biasa, melainkan sesuatu yang tidak dapat diukur dengan timbangan dunia, iman, dan hikmah. Bejana itu dituangkan ke dalam dada Rasulullah. Lalu malaikat Jibril menutup kembali dada beliau seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada bekas luka, tidak ada tanda. Yang tersisa hanyalah kesiapan sempurna, lahir dan batin. Inilah cara Allah mempersiapkan Rasulnya. Bukan sekadar fisik, tetapi juga jiwa dan ruh. Karena perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ini bukan sekadar perpindahan tempat. Ini adalah perjalanan 2 dimensi, antara dunia dan akhirat, antara bumi dan langit, antara makhluk dan kholik, seperti seorang astronot yang harus dipersiapkan dengan pakaian khusus sebelum meninggalkan bumi. Rasulullah dipersiapkan langsung oleh Allah,
agar mampu menembus alam yang tidak dapat dijangkau oleh manusia manapun. Malam itu, setelah dada beliau disucikan, setelah ruh dan jasad beliau disempurnakan, langit bersiap menyambut tamu paling mulia. Alam semesta seakan menahan napas, karena setelah ini, Rasulullah akan diperjalankan menuju tanda-tanda kebesaran Allah. Sebuah perjalanan yang akan mengubah sejarah, mengokohkan kenabian, dan menjadi bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dari malam sunyi itulah, perjalanan suci Isra dan Miraj benar-benar dimulai. Setelah dada Rasulullah disucikan dan dipenuhi iman serta hikmah, malam itu bergerak menuju fase yang lebih agung. Keheningan Masjidil Haram terasa berbeda, bukan sekadar sunyi, tetapi syarat dengan ketetapan Allah dan kehadiran para malaikat. Lalu didatangkanlah buruk. Bentuknya lebih kecil dari peranakan kuda dan keledai, namun lebih besar dari keledai. Bulunya putih bersih, bercahaya. Pada kedua pahanya terdapat sayap, pertanda bahwa makhluk ini tidak terikat pada hukum bumi sebagaimana hewan lainnya. Buruk didekatkan kepada Nabi dalam keadaan telah berpelana dan berkekang. Namun ketika Rasulullah hendak menaikinya, buruk bergetar dan bergerak, bukan karena membangkang, tetapi karena keguncangan batin saat menyadari siapa yang akan menungganginya. Maka malaikat Jibril alaihi salam menegurnya dengan penuh wibawa. Tenanglah engkau. Demi Allah, tidak ada satupun hamba yang pernah menunggangimu yang lebih mulia di sisi Allah daripada Muhammad. Hadis riwayat Al-Bazar. Mendengar teguran itu, buruk pun tunduk. Ia merasa malu, berpeluh keringat, lalu menjadi tenang dan patuh. Maka Rasulullah menaikinya dengan penuh ketenangan dan kemuliaan. Malam itu, Rasulullah tidak sendiri. Malaikat Jibril alaihissalam mengiringi di sisi kanan, sementara malaikat Mikail alaihissalam berada di sisi kiri. Langit seakan membuka jalan. Buruk pun mulai bergerak, menembus udara dalam lintasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Setiap langkah kakinya menempuh jarak, sejauh mata memandang. Bila hendak naik, ia mengangkat kedua kaki belakangnya. Bila hendak turun, ia mengangkat kedua kaki depannya. Perjalanan ini bukan sekadar cepat, tetapi berada di luar ukuran waktu manusia. Hingga akhirnya, buruk berhenti di sebuah wilayah yang dipenuhi pohon-pohon kurma, indah, tenang, dan penuh keberkahan. Di tempat itu, malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi, "Turunlah dan sholatlah." Rasulullah pun turun dan melaksanakan sholat dengan khusyuk. Setelah selesai, malaikat Jibril berkata dengan penuh makna, "Tahukah engkau di mana engkau sholat? Engkau sholat di Taibah Madinah, dan ke tempat inilah kelak engkau akan berhijrah." Tempat itu bukan sekadar persinggahan. Ia adalah isyarat masa depan, kota yang kelak menjadi pusat cahaya Islam. Rasulullah kembali menaiki buruk. Perjalanan dilanjutkan hingga malaikat Jibril kembali menghentikannya dan berkata, "Sholatlah wahai Rasulullah." Rasulullah pun kembali melaksanakan sholat. Setelah itu, malaikat Jibril menjelaskan, "Tahukah engkau di mana engkau sholat? Engkau sholat di Bukit Tursina, bukit tempat Allah berbicara kepada Musa tanpa perantara." Perjalanan kembali dilanjutkan hingga Rasulullah tiba di wilayah Syam, negeri yang tampak megah dengan istana-istana menjulang. Di sana malaikat Jibril kembali berkata, setelah Rasulullah menunaikan sholat, malaikat Jibril berkata, "Tahukah engkau di mana engkau sholat? Engkau sholat di Bethlehem, tempat dilahirkannya Isa alaihissalam." Hadis riwayat An-Nasai. Malam itu, Rasulullah bukan hanya diperjalankan melintasi tempat, tetapi menapaki jejak para nabi. Setiap persinggahan adalah penghubung risalah. Setiap sholat adalah pengakuan bahwa beliau adalah penutup para nabi, pewaris seluruh dakwah tauhid sejak Adam hingga Isa. Dan perjalanan suci itu masih berlanjut, karena setelah ini, langit akan terbuka satu demi satu, menuju peristiwa yang lebih agung lagi, Miraj menuju hadirat Allah. Perjalanan suci itu terus berlanjut. Rasulullah telah meninggalkan satu persinggahan menuju persinggahan berikutnya, ditemani malaikat Jibril. Malam terasa sunyi, namun bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang dipenuhi peristiwa-peristiwa besar yang tak kasat mata. Di tengah perjalanan itulah, sesuatu yang menggetarkan pandangan muncul. Rasulullah melihat sosok jin Ifrit. Ia bukan jin biasa, wujudnya besar dan menakutkan, dan di tangannya menyala api yang berkobar, menyemburkan cahaya panas di kegelapan malam. Jin itu mengejar dari belakang, semakin dekat, semakin jelas terlihat. Setiap kali Rasulullah menoleh, jin itu masih ada di sana, tetap mengejar, tetap membawa apinya. Malam yang semula tenang berubah menjadi penuh ketegangan. Namun Rasulullah tetap berada dalam ketenangan seorang nabi, tidak panik, tidak gentar. Pada saat itulah malaikat Jibril alaihissalam berbicara, bukan dengan nada cemas, melainkan penuh keyakinan. "Tidakkah engkau
Ingin aku ajarkan beberapa kalimat untuk engkau ucapkan. Jika engkau mengucapkannya, nyala apinya akan padam, dan ia akan jatuh terjungkal. Rasulullah menerima pelajaran itu dengan penuh keyakinan. Tidak ada keraguan, karena beliau mengetahui bahwa perlindungan sejati hanya datang dari Allah. Maka malaikat Jibril pun mengajarkan doa perlindungan yang agung. Doa yang bukan berasal dari kekuatan makhluk, tetapi dari keagungan kalam Allah ya Rahman. Aku berlindung dengan keagungan Allah yang maha mulia, serta dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak ada satupun, baik yang taat maupun yang durhaka, yang mampu melampauinya. Aku berlindung dari keburukan segala yang turun dari langit, dan dari keburukan segala yang naik kepadanya, dari keburukan segala yang tersebar di bumi, dan dari keburukan segala yang keluar darinya, dari berbagai fitnah malam dan siang, serta dari segala yang datang di malam hari, kecuali yang datang membawa kebaikan. Wahai yang maha pengasih, hadis riwayat Malik, Rasulullah pun membaca doa itu dengan penuh keyakinan. Dan seketika itu pula, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Api yang dibawa jin ifrit padam seketika, seolah tak pernah menyala. Cahaya apinya lenyap, kekuatannya runtuh. Jin itu jatuh terjungkal, wajahnya menghantam tanah, tidak lagi mampu mengejar, tidak lagi memiliki daya. Malam kembali tenang. Peristiwa itu bukan sekadar kisah tentang jin dan api. Ia adalah pelajaran abadi, bahwa di hadapan kalimat-kalimat Allah, seluruh kekuatan makhluk sebesar apapun akan hancur dan tak berdaya. Dan bahwa Rasulullah, meski dijaga malaikat dan ditolong dengan mukjizat, tetap diajarkan untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah. Perjalanan suci pun berlanjut. Masih ada langit-langit yang akan terbuka, dan masih ada rahasia besar yang menanti di hadapan Sang Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan Isra itu tidaklah sunyi dari mana, di antara Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Rasulullah tidak hanya menempuh jarak yang jauh dalam waktu singkat, tetapi juga menyaksikan berbagai gambaran yang menggugah hati. Pemandangan yang tidak biasa dilihat oleh mata manusia di dunia. Dalam berbagai hadis dan riwayat yang berbeda tingkat kesohihannya, disebutkan bahwa pada perjalanan malam itu, Allah memperlihatkan kepada nabinya isyarat-isyarat tentang amal perbuatan, keadaan umat manusia lintas generasi, serta balasan yang telah disiapkan bagi hamba-hambanya. Ada gambaran siksa yang mengerikan bagi para pendosa dan orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Ada pula kemuliaan yang agung bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Semua itu bukan sekadar tontonan, melainkan peringatan dan dorongan agar manusia terdorong untuk beramal soleh dan menjauhi maksiat. Isyarat-isyarat ini adalah janji dan ancaman Allah yang seharusnya menggugah akal dan hati setiap muslim. Mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah perjalanan singkat menuju hari yang dijanjikan, yaitu hari pertemuan dengan Allah. Di tengah perjalanan itu, ketika Rasulullah menaiki buruk dan melintasi bentangan bumi yang luas, beliau melihat suatu kaum dengan pemandangan yang sangat mengherankan. Mereka adalah sekelompok manusia yang menanam tanaman dalam satu hari, lalu memanennya keesokan hari. Setiap kali mereka memanen, tanaman itu kembali tumbuh seperti semula seakan tidak pernah dipetik. Proses itu terus berulang cepat, subur, dan penuh keberkahan. Melihat pemandangan itu, Rasulullah bertanya dengan penuh keingintahuan dan hikmah, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Malaikat Jibril alaihissalam menjawab dengan suara yang tenang, namun syarat makna. Merekalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Allah melipat gandakan bagi mereka kebaikan hingga 700 kali lipat. Dan apa saja yang mereka infakkan, maka Allah akan menggantikannya. Hadis riwayat Al-Bazar. Pemandangan itu bukan sekadar gambaran pahala, tetapi penegasan hukum Allah, bahwa amal yang dilakukan dengan keikhlasan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan ia tumbuh dan berbuah dengan kecepatan dan keberkahan yang tidak dapat dibayangkan oleh akal manusia. Di balik pemandangan indah itu, tersimpan pelajaran besar bahwa jihad dalam segala bentuknya yang benar dan disyariatkan adalah amal yang buahnya cepat di akhirat. Meskipun di dunia terkadang tampak berat dan penuh pengorbanan, perjalanan Isra itu terus berlanjut. Dan setiap pemandangan yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah bukanlah sekadar kisah masa lalu atau gambaran masa depan, melainkan cermin bagi umatnya agar mereka menimbang amal sebelum ditimbang dan bersiap sebelum hari perhitungan tiba. Karena malam itu, di antara Makkah dan Baitul Maqdis, Allah sedang mengajarkan manusia tentang hakikat kehidupan melalui mata dan hati Nabinya yang mulia. Di tengah perjalanan Isra, Rasulullah kembali menyaksikan sesuatu yang tidak berasal dari dunia biasa. Tiba-tiba di antara lintasan malam dan keheningan langit, tercium aroma yang sangat harum yang berbeda dari wewangian dunia manapun. Harum itu lembut, menenangkan,
namun menyimpan kisah pengorbanan yang amat besar. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam dengan penuh keheranan, "Wahai Jibril, aroma wangi apakah ini?" Malaikat Jibril alaihissalam menjawab dengan suara tenang seakan membuka tirai masa silam, "Ini adalah aroma wangi wanita yang bertugas menyisir rambut putri Fir'aun beserta anak-anaknya." Rasulullah kembali bertanya, ingin mengetahui kisah di balik keharuman itu. Apa yang terjadi padanya? Maka malaikat Jibril alaihissalam pun menuturkan sebuah kisah yang mengguncang hati. Pada suatu hari, ketika Masyitoh, wanita beriman yang hidup di bawah kekuasaan zalim Fir'aun, sedang menyisir rambut putri Fir'aun, sisir itu terjatuh dari tangannya. Tanpa sadar, dari lisannya terucap kalimat yang keluar dari iman yang paling dalam, "Bismillah." Putri Fir'aun terkejut. Ia menoleh dan bertanya dengan polos, namun berbahaya, "Apakah Allah itu ayahku?" Dengan keteguhan yang tidak tergoyahkan, Masyitoh menjawab, "Bukan, Allah adalah Tuhanku dan Tuhan ayahmu." Jawaban itu adalah pengakuan tauhid di hadapan kekuasaan yang mengaku sebagai Tuhan. Putri Fir'aun pun berkata, "Akan aku sampaikan ini kepada ayahku." Masyitoh tidak menarik ucapannya. Ia tidak menyesal. Ia hanya menjawab, "Silahkan." Tak lama kemudian Fir'aun memanggilnya. Dengan kesombongan dan amarah, ia bertanya, "Wahai perempuan, apakah engkau memiliki Tuhan selain aku?" Dengan suara yang tenang, tanpa ketakutan, Masyitoh menjawab, "Benar, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Maka murkalah Fir'aun. Ia memerintahkan prajuritnya agar bejana tembaga berukuran besar berisi minyak dipanaskan hingga membara. Lalu ia memerintahkan agar Masyitoh dan suami serta anak-anaknya dilemparkan ke dalamnya. Di hadapan kematian yang mengerikan itu, Masyitoh tidak meminta keselamatan dunia. Ia hanya memohon satu hal. "Aku memiliki satu permintaan." Firaun bertanya dengan angkuh, "Apa permintaanmu?" Masyitoh berkata, "Aku ingin tulang-tulangku dan tulang anak-anakku disatukan dalam satu kain, lalu engkau menguburkan kami." Firaun menjawab, "Itu adalah hakmu dan akan kami penuhi." Lalu satu persatu, anak-anak dan suami Masyitoh dilemparkan ke dalam bejana tembaga yang berisi minyak panas membara di depan matanya sendiri. Hingga tersisa bayinya yang masih menyusu. Hati seorang ibu pun bergetar. Langkahnya tertahan. Namun pada saat itulah, Allah memuliakan Masyitoh dengan karomah yang luar biasa. Bayi itu atas izin Allah berbicara, "Wahai ibu, terjunlah. Sesungguhnya azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat." Maka dengan iman yang sempurna, Masyitoh pun melemparkan dirinya. Ia wafat dalam keadaan teguh memegang tauhid. Dan Allah mengganti penderitaan dunia itu dengan kemuliaan abadi. Aroma yang Rasulullah cium dalam perjalanan Isra itu adalah jejak kesetiaan seorang hamba. Kesetiaan yang tidak tunduk kepada tirani, tidak goyah oleh ancaman, dan tidak kalah oleh rasa takut. Dan hingga hari ini, harumnya masih dikenang di langit, menjadi pelajaran bagi umat manusia, bahwa iman yang jujur, meski lahir dari seorang penyisir istana, lebih mulia di sisi Allah daripada kekuasaan seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Perjalanan Isra terus berlanjut. Di antara lintasan malam yang agung itu, Allah tidak hanya memperlihatkan kepada Rasulullah kemuliaan orang-orang beriman, tetapi juga menyingkap tabir peringatan, gambaran yang mengguncang jiwa, agar umat manusia tidak terpedaya oleh dunia. Di suatu tempat, Rasulullah menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Beliau melihat sekelompok manusia yang kepala mereka diremukkan dengan batu besar. Setiap kali kepala itu hancur, ia kembali seperti semula. Namun belum sempat mereka bernapas lega, batu itu kembali dijatuhkan. Siksa itu terjadi berulang-ulang tanpa henti. Hati Rasulullah tersentuh. Dengan penuh keprihatinan, beliau bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Malaikat Jibril menjawab dengan penjelasan yang syarat peringatan. Mereka adalah orang-orang yang kepala mereka terasa berat untuk menunaikan sholat. Hadis riwayat Al-Bazar. Itulah gambaran bagi mereka yang menunda, meremehkan, dan meninggalkan sholat. Kepala yang dahulu enggan tunduk kepada Allah, kini menjadi bagian yang disiksa sebagai balasan atas kelalaian yang dianggap sepele di dunia. Perjalanan pun berlanjut. Di hadapan Rasulullah, tampak sebatang kayu besar melintang di jalan. Setiap orang yang mencoba melewatinya, pakaiannya robek, bahkan tubuhnya terluka. Tidak ada satupun yang melintas tanpa celaka. Melihat pemandangan itu, Rasulullah kembali bertanya, "Apakah ini wahai Jibril?" Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Ini adalah perumpamaan kaum dari umatmu yang duduk mengintai di jalan untuk merampok dan mencelakai orang yang lewat." Kemudian malaikat Jibril membacakan firman Allah, "Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah." Al-Quran Surah Al-A'raf
Ayat 86, itulah gambaran perampok, pemeras, dan para penghalang jalan kebenaran, baik yang merampas harta maupun yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Jalan yang seharusnya menjadi sarana keselamatan, mereka ubah menjadi jalan penderitaan. Perjalanan belum berhenti. Rasulullah kemudian melihat seorang lelaki berenang di dalam sungai darah. Ia berusaha keras mencapai tepi sungai untuk keluar. Namun setiap kali hampir sampai, sebuah batu dilemparkan ke wajahnya. Lalu batu itu dipaksa masuk ke dalam mulutnya hingga ia kembali tenggelam ke tengah sungai. Melihat pemandangan yang amat mengerikan itu, Rasulullah bertanya, "Apakah ini?" Malaikat Jibril alaihissalam menjawab dengan tegas, "Inilah orang yang memakan riba." Hadis riwayat Ahmad. Sungai darah itu adalah gambaran kezaliman ekonomi. Harta yang dikumpulkan bukan dengan keadilan, tetapi dengan menindas dan memeras. Batu yang dimasukkan ke mulutnya adalah simbol dari harta haram yang dahulu ditelan dengan rakus. Kini menjadi sebab siksa yang tak terelakkan. Semua pemandangan itu bukanlah sekadar kisah tentang azab. Ia adalah peringatan penuh kasih dari Allah agar manusia sadar sebelum terlambat. Agar sholat tidak diremehkan, agar jalan hidup tidak dijadikan sarana menzalimi sesama, dan agar harta tidak dikumpulkan dengan cara yang dimurkainya. Malam Isra itu, Rasulullah diperlihatkan hakikat dari amal perbuatan, agar umatnya kelak tidak berkata di hari kiamat, "Seandainya dahulu kami mengetahui." Karena sesungguhnya peringatan itu telah ditampakkan melalui mata dan hati Nabi yang penuh rahmat bagi seluruh alam. Perjalanan malam itu terus berlanjut. Di antara lintasan Isra yang penuh pelajaran, Allah kembali memperlihatkan kepada Rasulullah gambaran yang mengguncang hati, bukan tentang kecepatan atau keindahan, melainkan tentang manusia yang gagal memahami batas dirinya sendiri di suatu tempat. Rasulullah melihat seorang lelaki yang tengah memanggul ikatan kayu sangat besar. Bebannya sudah melampaui batas kemampuannya. Tubuhnya terlihat payah, langkahnya gontai, napasnya berat. Namun yang mengherankan, lelaki itu tidak berhenti. Setiap kali kayu itu hampir jatuh, ia justru menambah beban baru, mengikat kayu lain di atasnya, hingga bebannya semakin besar dan tak tertanggungkan. Melihat pemandangan itu, Rasulullah bertanya dengan penuh keprihatinan, "Ya Jibril, wahai Jibril, siapakah orang ini?" Malaikat Jibril alaihissalam menjawab dengan suara yang tegas, namun penuh makna, "Ia adalah seorang dari umatmu yang memikul amanah manusia. Ia tidak sanggup menunaikannya, namun ia terus menambah beban amanah yang lain." Hadis riwayat Al-Bazar. Itulah gambaran orang yang haus jabatan, yang mengejar kedudukan demi kedudukan, amanah demi amanah, bukan karena mampu menunaikan, tetapi karena ambisi dan keinginan dipandang besar. Di dunia ia terlihat sibuk dan berkuasa, namun di sisi Allah, ia sedang memanggul beban yang kelak akan menghancurkannya sendiri.